Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan channel aku, Badriah Channel. Bersama saya Badriah dari Program Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan narasumber dan macam-macam narasumber. Dan materi yang pertama yaitu penggunaan narasumber. Reportase interaktif dimulai dengan sikap yang penuh sangat ingin tahu, tergantung pada pemikiran yang logis untuk membentuk hipotesis dan menganalisis data, serta mengambil kesimpulan dengan kemampuan menjelaskan secara jernih. Dalam proses ini, kemampuan wartawan untuk merebut kepercayaan dari narasumber-narasumber ahli dan untuk memperjelas informasi dari mereka benar-benar berperan. Kemampuan memupuk narasumber-narasumber yang baik barangkali merupakan bakat yang paling penting yang dimiliki oleh seorang wartawan. Bakat ini sudah tentu penting ketika sang wartawan harus menulis berita yang lebih dari sekedar mengemukakan fakta-fakta, tetapi ia juga harus menginterpretasikan pentingnya fakta-fakta tersebut. Narasumber yang mengetahui tentang fakta-fakta perlu diketahui oleh seorang wartawan. Jika sang wartawan tidak dapat mengamati sendiri fakta-faktanya secara tangan pertama, ia harus menggantungkan dirinya pada orang lain. Fakta-fakta tersebut mungkin terdapat dalam sebuah buku, dalam dokumen-dokumen, arsip, atau hanya di dalam pikiran seseorang. Paling baik adalah seseorang yang berpengetahuan dalam suatu bidang dan memiliki perasaan yang tajam yang sama dengan sang wartawan tentang perlunya publik mengetahui apa yang sedang terjadi sebenarnya. Narasumber semacam ini bahkan akan menelpon wartawannya jika ia mengetahui tentang adanya sesuatu yang paling penting bagi publik. Ia memahami kebutuhan wartawan, bertanya padanya tentang hal itu. Wartawan harus bersyukur jika menemui narasumber semacam itu dan memupuknya dengan baik, sehingga dapat dimanfaatkan ketika diperlukan. Yang penting diketahui adalah bahwa setiap narasumber memiliki motif dalam memberikan informasi kepada wartawan. Demikian pula setiap narasumber pun mempunyai keberatan untuk memberikan informasi kepada wartawan. Pemahaman tentang motif-motif narasumber beserta keberatan mereka dan akan menolong seorang wartawan untuk memelihara hubungan baik, kapan harus menekannya untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan kapan harus mundur. Materi kedua yaitu macam-macam narasumber. Ilmuwan beralasan untuk dianggap sebagai narasumber yang paling sensitif di antara narasumber-narasumber lainnya dalam hal memberikan keterangan kepada pihak-pihak lain di luar disiplin ilmunya. Para ilmuwan seperti juga wartawan sama mengejar kebenaran. Ilmuwan mencari kebenaran baru yang belum ditemukan dan mempunyai kepentingan dalam menyampaikan kebenaran yang baru ditemukan dengan sikap sangat seksama dan koreks. Hubungan antara wartawan dan narasumber ini tidak semudah seperti dibayangkan. Jika dimaksudkan untuk karya jurnalistik yang lebih serius, marilah kita lihat apa yang ada dalam pikiran seseorang ilmuwan yang baru saja menyelesaikan suatu proyek penelitian. Taruhlah pada akhirnya yang ilmuwan yakin akan kebenaran hipotesisnya, ia telah menemukan kebenaran. Setelah bernapas lega yang pertama, dua keraguan masih menanggapinya. Apakah ini memang benar? Dan akankah masyarakat ilmuwan memahami dan menerimanya? Ia mencari jawaban di atas dua pertanyaan tersebut dengan menunjukkan metode-metode penelitiannya dan hasil-hasilnya agar diteliti lagi dengan cermat oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Jika penelitiannya ketika ditiru ulang menghasilkan temuan yang mendukung, maka kemungkinan besar itu adalah sebuah temuan baru. Jika rekan-rekan ilmuwannya menerima temuan-temuan dia lalu membicarakannya dan memasukkannya ke dalam penelitian mereka selanjutnya, ia dapat merasa yakin dan puas seperti setiap orang merasakannya juga ketika jerih payah pribadinya mencapai sukses. Sang wartawan tentu saja tidak memainkan peranan dalam proses yang digambarkan di atas. Hanya ketika rekan-rekan sang ilmuwan menerima penelitiannya, maka sang ilmuwan baru benar-benar ingin mempublikasikan hasil penelitiannya itu lebih lanjut. Atau itulah sebabnya mengapa para wartawan menaruh perhatian pada jurnal-jurnal ilmiah. Jika sang ilmuwan sudah memberikannya kepada media massa sebelum menerbitkannya dalam jurnal yang ditakzimkan,
maka karyanya akan dicurigai dan kemungkinan besar ia dituduh menekan rekan-rekannya sesama ilmuwan untuk menerima pendapat-pendapatnya. Kemudian pers mungkin kesulitan untuk memberitakannya secara akurat tentang temuan-temuan sang ilmuwan dan kesalahan-kesalahan apapun yang timbul akan menjatuhkan nama sang ilmuwan. Tetapi jika hasil penelitian sang ilmuwan telah diterima oleh rekan-rekannya, maka sang ilmuwan pun mampu membagi hasil-hasil itu dengan dunia. Ia percaya bahwa pengetahuan publik tentang suatu prestasi ilmiah membawa kemajuan bagi kemanusiaan. Dan ia juga sadar bahwa sambutan publik terhadap karyanya akan merataskan jalan ke sumbangan dana penelitian selanjutnya, ke pekerjaan yang lebih baik, ke laboratorium yang paling modern, pendeknya ke tangga sukses dan martabat. Ketika seorang wartawan dan seorang ilmuwan berusaha memahami sudut pandang masing-masing tentang suatu berita, maka hubungan cinta-benci profesional pun dapat terjadi. Apapun yang menyebabkan timbulnya saling percaya antara narasumber dan wartawan akan melenyapkan unsur benci. Apapun yang merusak percayaan akan mengakhiri cinta dengan tiba-tiba antara keduanya. Untunglah bagi wartawan maupun ilmuwan, hubungan antara keduanya didasari oleh nalar dan sedikit saja oleh emosi dibandingkan dengan hubungan cinta. Tetapi seorang wartawan yang bijaksana akan mengejar seorang ilmuwan yang memberikan kesan akan menjadi narasumber yang baik, dengan semangat besar dan sekaligus dengan kepedulian besar. Hubungan serupa terdapat antara para wartawan dan narasumber manapun. Ketika kebenaran mengikat mereka bersama, tidak seorang pun rela gagasan-gagasan kecintaannya dicemoohkan. Sebaliknya, orang ingin membagi gagasan-gagasan itu dan dikagumi karenanya. Itulah tawar-menawar yang dibuat seorang narasumber dengan wartawan dalam rangka pemberitaan mengenai dirinya. Birokrat. Selain hubungan dengan landasan abstrak di atas, banyak lagi hubungan dengan landasan kurang abstrak. Salah satu di antaranya adalah hubungan antara wartawan dengan birokrat. Dari sudut pandang wartawan, seorang birokrat adalah orang yang melaksanakan tugas-tugasnya harus memperoleh kerjasama dari publik dan dalam hal ini memperoleh kerjasama melalui media. Dalam kelompok ini termasuk para pendaftar di universitas yang perlu memberitahu para calon mahasiswa bagaimana cara mendaftarkan diri dan kapan pendaftaran dibuka, lalu dinas pendapatan pajak yang memerlukan kerjasama publik dalam mendapatkan kembali formulir pajak yang dinilai dengan benar dan dikembalikan pada waktunya, serta para pejabat pemerintah daerah yang memerlukan kerjasama publik dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah. Pejabat-pejabat di atas siap dan bersedia menjelaskan prosedur-prosedur kepada publik. Jika pintu sudah dibuka, seorang wartawan dapat mengharapkan tingkat kerjasama lebih tinggi dari orang-orang di kalangan tersebut dalam membantu menginterpretasikan proses-proses. Para birokrat menginginkan media untuk memahami dengan tepat apa yang perlu diketahui oleh publik. Para birokrat itu juga tahu bahwa pada suatu saat di masa mendatang, ia mungkin memerlukan seorang wartawan sebagai jalan pintas masuk media dalam keadaan darurat. Memelihara hubungan dekat dengan wartawan merupakan masalah kepentingan pribadi. Para birokrat sangat mau untuk menyisihkan waktu dan tenaganya guna membantu wartawan mendapatkan informasi agar hubungan tetap terpelihara. Wartawan juga memerlukan birokrat dan karenanya harus diusahakan untuk menghindari kritik secara berlebihan terhadap birokrasi-birokrat. Jika bukan karena pejabat, para sekretaris, para pemegang arsip, para manajer, dan para administrator, itu dunia dan peradaban barangkali sudah lama hancur. Dan mereka ini merupakan sumber segala jenis informasi yang luar biasa banyaknya. Politisi memiliki motivasi yang sedikit berbeda dengan mencari perhatian publik melalui media. Seorang politisi adalah seseorang yang berusaha meniti tangga kepemimpinan institusi sosial atau mengubah institusi. Politisi berusaha menggerakkan segala sesuatu, atau birokrat berusaha melaksanakan fungsi yang sudah tetap. Politisi berusaha
bergerak maju menghadapi oposisi. Kadang-kadang oposisi yang sangat aktif untuk melakukan hal tersebut. Politisi harus merebut pikiran-pikiran publik melalui media. Politisi berusaha menarik dan merebut perhatian wartawan. Demikian pula politisi lawannya. Reporter berusaha mendamaikan apa yang datang dari kedua kubu politisi tersebut dan meriksa apa yang diklaim oleh keduanya. Hal itu berserupa dengan mewawancarai pelatih dari kedua tim yang sedang bertanding. Dalam hal ini, seorang wartawan harus menghindari favoritisme. Jika terdapat favoritisme, maka pihak yang menjadi favorit akan memanipulasi dan pihak lawannya akan menolak. Sekian materi dari saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bisa menambah kasana tentang ilmu jurnalistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.